Pemirsa, hingga hari ini kasus gagal ginjal akut di Indonesia masih bertambah. Lebih dari 100 anak meninggal dunia akibat penyakit yang masih diduga disebabkan cemaran zat kimia dalam obat sirup. Seberapa gegas pihak terkait mengatasi masalah gagal ginjal akut agar tak lagi memakan korban? Inilah Top Report. Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA saat ini tengah menghantui Indonesia. Sejak Januari 2022 hingga saat ini sudah lebih dari 200 orang yang sebagian besarnya adalah anak-anak terjangkit penyakit ini. Bahkan yang memprihatinkan bahwa lebih dari 50%-nya meninggal dunia. Lantas apa pemicunya dan bagaimana penanganannya? Inilah Top Report. Kasus gagal ginjal akut mulai menjadi perhatian saat angka kematiannya melesat cepat sejak Januari 2022. Dari data Kemenkes juga mencatat per 25 Oktober 2022 jumlah kasus gagal ginjal mencapai 255 kasus dengan tingkat kematian mencapai 56%. Sementara itu juga dari Kemenkes melaporkan bahwa untuk kasus dari gagal ginjal ini sebagian besar terjadi pada kelompok anak-anak, yang sebagian besarnya juga terjadi pada kelompok balita. Dari 255 kasus ini terjadi di 26 provinsi, dengan kasus yang tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Timur. Sementara untuk angka kematiannya yang sekitar 143 kasus ini juga terjadi di provinsi yang sama, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Timur. Tidak seperti penyakit gagal ginjal pada umumnya, penyakit yang satu ini begitu cepat menyerang. Penurunan kondisi pasien sangat drastis, dimulai dari gejala awal, kritis, hingga sebagian besar meninggal dunia. Seperti yang dialami oleh salah seorang pasien berikut ini. Di hari Selasanya, anak kami jam 2 siang itu dirujuk ke RSCM karena harus secepatnya melakukan cuci darah. Pas di hari Kamisnya itu, anak kami itu sempat tidak ada detak jantungnya karena tubuhnya itu semacam menolak untuk dipasang alat cuci darah. Alhamdulillah setelah dokter melakukan detak picu jantung, detak nadi anak kami itu alhamdulillah ada lagi. Di hari Jumatnya anak kami melakukan cuci darah sekitar 5 jam. Setelah hari Jumat itu cuci darah tetap tidak ada progres yang baik gitu kan, malah semua organ-organ tubuhnya itu semakin memburuk, termasuk otak anak kami itu sudah semakin rusak gitu kan. Semua yang ada di dalam tubuh anak kami itu sudah buruk gitu kan, tidak ada namanya perbaikan. Dan sampai sudah cuci darah pun tetap tidak ada namanya keluar air pipis sama sekali. Di malam minggunya itu anak kami mulai kritis yang sangat parah. Di hari Minggunya sekitar jam 8:20 anak kami mendapatkan pendarahan jantung, yang di situ di jam 8:20 itu di tanggal 16 Oktober anak kami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi cepat banget, dari Minggu malam kami ke rumah sakit Bunda Alia, hari Selasa kami ke RSCM, di hari Minggunya anak kami sudah tidak ada. Sejak kematian akibat gagal ginjal akut ini menunjukkan peningkatan yang drastis. Kasus ini mulai menjadi perhatian. Pertanyaan pertama yang harus dijawab, apa pemicu penyakit mematikan ini? Karena masih mungkin ada sebab yang lain, disebut ada virus, ada leptospira, macam-macam ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah tentu kita sedih mendengar situasi yang seperti ini, tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa memang penyebab yang pasti belum sepenuhnya diketahui. Jadi upaya yang karena tadi yang kita tanya apa yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah adalah tolonglah agar segera melakukan upaya maksimal untuk mencari penyebab yang pasti. Kalau penyebab pasti yang sudah jelas, maka kemudian penanggulangannya tentu akan lebih terarah. Bahwa kalau etilen glikol ada 5 produk itu melebihi batas normal, tentu memang harus ditarik, jelas ya. Tapi sebenarnya penyebab pastinya apa kejadian ini, dan kemudian langkah berikutnya sesuai dengan apa penyebab pasti. Meski ada beberapa faktor pemicu gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan mengungkap kasus gagal ginjal akut Indonesia dipicu oleh cemaran zat kimia dalam obat sirup. Kesimpulan ini berdasar pemeriksaan 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM.
Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Bahasa Indonesianya cemaran. Kemenkes selalu melarang penjualan obat-obat yang mungkin tercemar etilen glikol dan dietilen glikol untuk menghindari kasus kematian terus bertambah. Lalu, bagaimana bisa obat dengan cemaran kimia membahayakan bisa beredar di masyarakat? Badan Pengawas Obat dan Makanan mengaku memang tidak ada aturan untuk memeriksa obat yang sudah beredar. Standar apa itu? Oh, standar kompendia atau standar pembuatan obat ya? Ya. Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut, ya. Nah, itu sehingga itu memang tidak dilakukan, ya. Namun selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Pihak BPOM lalu mempidanakan 2 industri farmasi produsen obat batuk yang diduga menjadi penyebab masalah gagal ginjal akut pada anak. Penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana, ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini. Sehingga untuk dua industri farmasi, mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat, ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik, dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini. Buat kami adalah mendukung sepenuhnya jika sekiranya memang industri tersebut secara setelah dilakukan investigasi yang mendalam benar melakukan kesalahan. Namun sampai hari ini kita semua belum mendengar adanya kesimpulan gagal ginjal anak akut pada anak tersebut disebabkan oleh satu-satunya karena obat. Ya, belum ada kesimpulan tersebut. Jadi masih multifaktor, ya. Namun demikian, apabila ada obat-obat dari anggota industri farmasi kami yang melebihi standar yang melebihi ambang batas, tentunya ini ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Badan POM. Yang pertama adalah penarikan produk tersebut dari peredaran, dan kemudian hasil penarikan tersebut harus dilaporkan kepada Badan POM. Nah, jadi yang ketiga kami melihatnya unsur pidana ini tentunya ada azas praduga tidak bersalah buat industri tersebut. Tentunya perlu investigasi yang lebih mendalam untuk hal ini. Apapun penyebabnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Mereka yang sakit seharusnya diobati, bukan malah bertambah sakit atau bahkan meninggal dunia. Ya, pertama, ini merupakan bentuk respon yang lambat atau bahkan gagal dari negara dalam mengantisipasi banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, ya, karena sebenarnya ini sudah muncul sejak bulan Januari, tapi kemudian mengalami penguatan di bulan Agustus, tapi belum ada tindakan-tindakan yang cepat untuk mengantisipasi itu semua. Apakah karena virus, karena bakteri, ataupun karena keracunan obat yang diduga sebagai pemicu utamanya. Nah, ini makanya kami mendorong membuka posko pengaduan kepada masyarakat. Silakan untuk mengadu ke YLKI kalau memang itu ingin melakukan gugatan, class action atau apapun, YLKI siap memfasilitasi untuk kemudian melakukan gugatan ataupun laporan pidana kepada industri farmasi yang diduga telah mencemari produk obat tersebut, dan atau juga kepada pemerintah selaku regulator, apakah di Kemenkes atau Badan POM, karena
lambat dan gagal di dalam melindungi masyarakat dan akhirnya menjadi korban pencemaran obat tersebut. Kementerian Kesehatan mengaku telah menemukan obat yang relevan menyembuhkan gagal ginjal akut. Obat yang belum ada di Indonesia dan didatangkan dari Singapura dan Australia. Jadi hasil diskusi kita dengan WHO dan juga dengan pemerintah Gambia ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi. Either malam ini atau besok pagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika. Mereka punya stok nggak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang. Mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya. Dan dari obat yang sudah datang 10 kita sudah cobakan ke pasien. 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dikasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit, ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar, mulai sadar kembali. Obat ini telah diuji coba ke 10 dari 11 pasien gagal ginjal akut di RSCM, dan kondisi pasien membaik, sebagian diantaranya stabil. Obat untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal memang sudah tersedia, tapi ini bukan solusi terakhir untuk mengatasi kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana tugas dari pemangku kepentingan untuk mengawasi atau membenahi pengawasan obat di Indonesia agar obat yang sejatinya menyembuhkan bukan malah menimbulkan penyakit yang berujung kematian. Dari Jakarta, Muhammad Reisa, Fani Maulana, Suari Tiasa, Metro TV.